Halo CS-ku, berjumpa kembali dengan manusia Madesu di Easy Film. Seorang alkoholik dari Legok Hangser yang selalu tidur siang dan bangun di malam hari. Oke. Baiklah, berikut ini gua akan meringkas perjalanan band nu metal bernama POD atau Payable on Death. Mereka dikenal sebagai band religi, namun selalu terlibat kontroversi karena sampul albumnya dan lirik-liriknya. Oke CS-ku, sebelum kita mulai seperti biasa, kita intro dulu guys. Manakah kita mencari manusia, membotakkan mata, mengosongkan jiwa. Saya kesunyian, tak lagi kau dengar. Inilah saatnya engkau melihatnya. Ikutlah bersamaku, berjalan bersamaku, dengan apa yang membara, dengan asap bermakna. Marilah harapan jadi kenyataan. Marilah harapan jadi kenyataan. We're gonna revolt, we're gonna the throne. We're gonna. Last day of the rest of my life, I wish I would've known, cause I didn't kiss my mama goodbye. Blast, it happened so fast, I didn't really notice, kid, the watch the action. We are the nation. We are. Scene dibuka oleh seorang pria bernama Wolf Bernardo atau yang lebih dikenal sebagai Ben. Ia merupakan seorang penikmat musik metal yang dibesarkan oleh keluarga religius. Di periode tersebut, tepatnya di tahun 1991, Ben bertemu dengan Markus yang saat itu sedang menghadiri acara komunitas. Mereka kemudian menjalin pertemanan karena sama-sama menyukai musik metal dan terlihat nongkrong bersama sambil membahas isu politik hingga perkembangan musik dunia. 1 tahun kemudian, setelah menghadiri pertunjukan band fenomenal Black Sabbath, mereka termotivasi untuk membentuk band sendiri walaupun hanya 2 personil. Mereka membawakan lagu cover tanpa vokal seperti Ben sebagai drummer dan Markus sebagai gitaris yang kemudian tampil di acara pensi sekolah dan pesta ulang tahun walaupun tidak dibayar sepeser pun. Pada tahun 1993, Ben merekrut sepupunya bernama Sonny untuk menjadi vokalis di band barunya. Awalnya Sonny menolak karena harus menjaga ibunya yang sedang menderita kanker darah atau leukemia. Tetapi setelah mendapatkan izin dari ibunya, Sonny akhirnya mau bergabung dan merekrut teman baiknya bernama Daniel, seorang basis profesional. Dengan formasi tersebut, mereka mulai melakukan sesi latihan dan tampil di acara komunitas dengan formasi Sonny pada vokal, Markus pada gitar, Daniel pada bass, dan Ben pada drum. Setelah itu, mereka mengganti nama bandnya menjadi Payable on Death atau POD agar terdengar keren dan mudah diingat. Nama tersebut mereka pilih karena memiliki kaitan dengan teologi Kristen yang mengisahkan kematian Yesus di kayu salib, di mana Yesus rela mengorbankan dirinya atas nama Allah untuk menanggung dosa dari kesalahan umatnya. Di periode tersebut, mereka mulai menulis lagu sendiri dan membangun citranya sebagai band Kristen metal. Genre tersebut merupakan genre musik yang membahas tentang agama Kristen melalui liriknya, hingga Sonny sendiri memilih menjadi seorang Kristen yang taat karena sebelumnya Sonny adalah seorang ateis. Saat ditanya ketika ia memilih masuk agama Kristen, Sonny mengatakan jika dirinya banyak mendapatkan pencerahan dari Ben dan ibunya. Bahkan ia semakin yakin dengan ajaran Kristen setelah membaca Alkitab dan mempelajari kisah dari perjalanan Yesus Kristus. Pada tahun 1994, mereka bergabung dengan label independen setelah merekam demo pertamanya. Label tersebut dibentuk oleh ayah band bernama Noah untuk mengembangkan bakat anaknya dalam bermusik. Bahkan ayah band hingga menjadi manajer POD
yang membuat mereka menggelar pertunjukan sendiri sebagai ajang promosi. Berkat penampilan dan aksi panggung mereka yang sangat memukau, POD akhirnya diundang untuk tampil di klub malam yang dikenal sebagai tempat tongkrongan para remaja. Di sana, mereka membawakan lagu sendiri yang membuat pemilik klub bernama Tim sangat tersentuh dengan liriknya. Hingga Tim mengatakan jika penampilan POD saat itu dianggap sebagai pertunjukan terkeren yang pernah ia lihat. Sepanjang periode tersebut sampai tahun 1997, POD telah merilis 3 album yang membuat namanya mulai dikenal secara internasional. Mereka juga telah menggelar banyak pertunjukan, termasuk tur nasional, dan merekrut tim pemilik klub untuk menjadi manajernya. Saat diwawancara, Noah, ayah band, mengatakan jika ia merekrut tim agar dirinya bisa fokus menjadi produser. Selain itu, ia juga mengatakan sangat percaya dengan kemampuan tim karena dia adalah orang jenius dan akan membawa POD semakin terkenal. Pada tahun 1998, Sony ditemui oleh pemilik label asal Jerman dan menawarkan kontrak dengan jumlah uang sebesar $100.000. Tetapi Sony menolak tawaran tersebut dengan mengatakan jika Tuhan telah memiliki rencana yang lebih besar untuk bandnya. Setelah itu, POD menggelar pertunjukan di gedung teater yang dihadiri oleh John, seorang eksekutif produser dari label besar Amerika. Di sana, John menawarkan kontrak yang langsung diterima oleh Sony dan kawan-kawannya. Bersama label tersebut, mereka merilis EP album yang didedikasikan untuk ayah band yang telah banyak membantu mereka sejak awal. Kemudian, mereka merilis album terbarunya di tahun 1999 yang berhasil sukses secara komersial, hingga salah satu lagunya dijadikan soundtrack film untuk film drama Amerika. Pada 11 September 2001, mereka kembali merilis album yang dikritik oleh banyak pihak, termasuk para aktivis kemanusiaan. Pasalnya, perilisan album mereka bertepatan dengan tragedi mengerikan yang dikenal sebagai serangan 11 September. Saat diwawancara, Sony mengungkapkan jika perilisan albumnya telah direncanakan sebelum insiden tersebut terjadi. Ia juga menambahkan bahwa dirinya tidak bermaksud untuk menyinggung keluarga korban di tengah penderitaan yang sedang mereka alami. Lalu sebagai bentuk simpati, POD kemudian menyumbangkan sebagian penjualan albumnya dan menggelar pertunjukan amal untuk penggalangan dana yang disumbangkan kepada keluarga korban tragedi 11 September. Di sisi lain, album ketiga mereka mendapatkan status triple platinum dan digambarkan sebagai salah satu album terbesar dalam sejarah musik Kristen. Selain itu, video klip mereka juga menjadi video paling banyak diputar oleh MTV hingga mendapatkan penghargaan bergengsi sebagai lagu terbaik. Pada tahun 2003, mereka mengumumkan jika Markus telah mengundurkan diri dari band karena perbedaan spiritual dan ingin fokus dengan band proyekannya. Posisinya sebagai gitaris digantikan oleh Jason, mantan personil dari band Kristen metal yang cukup dikenal. Setelah itu, Markus mengungkapkan ke hadapan media jika dirinya bukan mengundurkan diri tetapi dikeluarkan dari band setelah bertengkar dengan pihak label. Band yang saat itu menjadi teman baiknya juga tidak bisa berbuat apa-apa karena peraturan yang tertulis dalam perjanjian kontrak. Beberapa bulan kemudian, mereka merilis album kelimanya
yang dianggap kontroversi dan dikritik oleh para pemuka agama karena sampul albumnya menampilkan logo yang sangat dilarang oleh Alkitab. Lalu setelah itu, toko buku Kristen dan toko kaset di Amerika melarang menjual album mereka yang membuat penjualannya semakin menurun. See you sitting next to the window in the bedroom, she ain't. It's killing me. Oh yeah, will you stay with me? So you remember yesterday. Pada tahun 2006, setelah merilis album ke-6-nya, mereka bergabung dengan label independen. Namun 2 bulan kemudian mereka terjerat masalah setelah album keduanya viral di internet karena sampul albumnya dan sebagian lagunya dianggap mempromosikan ajaran paganisme. Meski begitu, POD membantah tuduhan tersebut dengan mengatakan jika sampul albumnya dibuatkan oleh seorang seniman bernama Jin. Pada tahun 2007, Markus kembali ke dalam formasi POD untuk menggantikan Jason yang telah keluar dari band karena masalah pribadi. Mereka kemudian tampil di acara televisi terkenal di Amerika dengan membawakan lagu baru dan tampil di festival musik tahunan yang dihadiri oleh lebih dari 100.000 penonton. Sepanjang tahun tersebut hingga tahun 2011, mereka telah menggelar banyak pertunjukan dan merilis album terbarunya. Mereka juga memenangkan 3 penghargaan bergengsi hingga tampil dalam tur besar bersama beberapa band lainnya seperti Korn dan Slipknot. Pada tahun 2012, mereka merilis album terbarunya yang menggabungkan musik hip hop, punk rock, dan reggae. Tetapi salah satu lagunya kembali menimbulkan kontroversi yang membuat POD dikecam oleh banyak orang karena liriknya. Tak lama setelah itu, mereka didatangi oleh kepolisian karena lagunya dianggap telah menghina Presiden Barack Obama. Pasalnya, di lagu tersebut mereka menyebut nama Obama sebagai antikristus yang dianggap akan memecah belah umat beragama. Di tahun berikutnya, POD memutuskan untuk vakum sementara karena masalah yang tidak bisa dijelaskan. Namun, mereka tetap produktif menulis lagu dan sekali tampil di acara komunitas tanpa dibayar sepeser pun. The death sentence, capital punishment, stop the light, finish the truth of this undeniable one. Day that they murder, day that they murder, the day that they murder. Pada tahun 2015, POD akhirnya muncul kembali dengan merilis album terbarunya dan menggelar tur yang disambut baik oleh para penggemarnya. Di tahun berikutnya, mereka tampil di festival musik tahunan yang menampilkan banyak band terkenal termasuk Sick of It All. Di sana, POD tampil di hadapan 100.000 penonton dengan membawakan lagu terbaiknya. Selain itu, Sony juga membagikan merchandise kepada para penggemarnya sebagai ungkapan terima kasih karena telah setia dan selalu mendukung bandnya. Pada akhir tahun 2018, mereka kembali bergabung dengan label independen dan merilis album ke-10-nya. Album tersebut berhasil sukses secara komersial dan mendapatkan status emas banyak 5 kali. Saat diwawancara, Sony mengatakan jika keberhasilannya merupakan hasil dari kerja keras dan doa dari para penggemarnya. Sony juga menceritakan pengalaman pahitnya ketika POD sempat diremehkan oleh banyak orang hingga mampu membuktikan dengan karya yang telah diakui oleh dunia. 3 tahun kemudian, tepatnya di tahun 2021, band memutuskan keluar dari POD karena ingin fokus menjalankan bisnis keluarganya. Posisinya sebagai drummer digantikan oleh Alex Lopez, mantan drummer dari Suicide Silence. Dengan formasi tersebut, mereka berencana akan menggelar tur Eropa untuk merayakan ulang tahunnya, tetapi harus ditunda
karena pandemi COVID-19 melanda dunia. Di sisi lain, POD telah dianggap sebagai band nu metal Kristen yang memiliki pengaruh besar untuk perkembangan musik dunia. Selain itu, karya mereka juga telah diakui oleh komunitas musik cadas, walaupun sering terlibat kontroversi karena sampul albumnya dan lagu-lagunya. Terlepas dari kontroversi yang pernah mereka lakukan, tetapi mereka telah memenangkan 4 penghargaan bergengsi dan masih aktif hingga hari ini. Lalu film pun selesai. I wonder how clear it must look from there to hear that song of freedom, but only talk to the sky today. Well, I can see the lights. Musik adalah jiwa, emosi, dan spiritualitas yang mampu membawa manusia kepada titik tertinggi di dalam hidupnya. Bye, tukang cuang keoke CSSku. Terima kasih sudah menyaksikan ringkasan ini nggak selesai. Saya beserta jajaran Berandal Malam kembali pamit undur diri. Sampai jumpa di episode berikutnya. Bye bye hampura balelol CSku. Tai.